Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menerangkan materi yang terkait dengan sebuah soal. Kita coba bahas satu persatu. Kalau nanti waktunya mencukupi, kita akan bahas semuanya. Tapi kalau tidak mencukupi, maka kita ambil beberapa sampai mungkin kita akan memecahnya ke dalam beberapa video. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini ada soal yang cukup jelas di mana ini Mr. Faisal mendirikan usaha sablon dan jasa desain grafis yang mulai usahanya pada tanggal 1 Januari 2016 dengan nama Faisal Sablon. Laporan keuangan akan dibuat setiap 3 bulan sekali. Periodenya adalah 1 Januari 2016 sampai 31 Maret 2016. Transaksinya sebagai berikut. Ini artinya apa? Dia mendirikan perusahaan dengan sistem laporan per 3 bulan atau sistem laporan triwulanan. Berarti dalam 1 tahun dia membuat 4 laporan. Laporan triwulan pertama, laporan semester, laporan triwulan ketiga, dan juga laporan akhir tahun. Ini berarti ada 4 informasi yang bisa kita buat. Tapi di sini ini adalah laporan di periode pertama. 3 bulan pertama dia membuat laporan seperti ini. Nah, transaksinya sebagai berikut. Kita analisis ini apa yang ada. Kita tahu bahwa setiap kita membuat informasi atau membuat sebuah laporan keuangan, yang pertama kita masukkan adalah jurnal umum. Cukup jelas ya, jurnal umum. Jurnal umum. Nah, di sini ada laporan di tanggal 1 Januari 2016, Faisal menginvestasikan uang sebesar 25 juta sebagai modal usaha. Oke, kita tidak buat kotak ya, kita hanya membuat rangkaian biasa. Kalian pasti tahu tanda ini, bahwa tanda ini adalah tanda pembatas debit dan kredit yang ini sudah menjadi standar baku. Jika kalian tidak menggunakan kotak, jika kalian tidak menggunakan bergaris, maka kalian harus menggunakan 2 tanda ini. Seperti itu. Nah, di sini kita membuatnya 25 juta. Berarti itu dia membeli modal. Kalau di sini kalian belum memahami sistem kas atau sistem neraca, kalian akan bingung teman-teman, di mana yang debit, di mana yang kredit. 25 juta kalau itu modal, suntikan modal, maka di sini adalah kas. Terus lawannya adalah modal. Modal investasi Bapak Faisal. Nah, di sini berapa? 25 juta. Di sini 25. Ini debit, ini kredit. Nah, jelas ya. Sampai sini kalian pasti sudah jelas. Terus yang kedua, 2 Januari 2016 membayar sewa ruang selama 1 tahun ke depan sebesar 4 juta rupiah. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika dia menyewa ruangan untuk usaha selama 1 tahun, ruangan itu sudah dipakai atau belum? Ruangan itu sudah dipakai atau belum? Yang pertama itu. Tentunya belum. Jadi kita akui sebagai biaya sekaligus atau nanti kita bebankan di setiap bulan. Oke, biasanya seperti ini itu ada pembebanan setiap bulan. Maka di sini dinamakan sewa dibayar di muka. Nah, ini ada 2 Januari 2016. Berarti kalau sewa dibayar di muka, yang keluar apa? Yang keluar ada kas. Berarti ini sewa dibayar di muka. Yang keluar apa? Kas. Sewa dibayar di keluar berapa? 4 juta.
Udah sampai sini kan? Sebaiknya kalau kita membuat seperti ini, kalau sudah kalian tandain. Ini kalau sedikit sih tidak apa-apa teman-teman. Kalau banyak itu kalian akan kebingungan juga. Nah, seperti itu. Nah, setelah sewa dibayar di muka, 5 Januari membeli 2 buah komputer untuk usaha seharga total 7 juta. Nah, ini membeli 2 buah komputer. Komputer ini kita masukkan sebagai barang habis pakai, perlengkapan, atau kita investasikan sebagai mesin atau inventaris. Nanti sama-sama dibuang, sama-sama disusut. Tapi biasanya kalau perlengkapan itu periodenya jangka pendek. Kalau peralatan peralatan itu periodenya jangka panjang, bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tergantung kebijakan dari akuntansi teman-teman semua. Jika kebijakan akuntansi itu mengarah pada penggunaan ini sebagai peralatan, maka kita taruh di investasi. Kita taruh di investasi. Kalau di nama lain yaitu peralatan teman-teman, atau bisa dimasukkan ke dalam mesin, bukan sebagai perlengkapan. Kalau perlengkapan bisa seperti barang yang cepat rusak, misalnya penggaris itu barang yang tidak cepat rusak tapi gampang hilang, itu adalah penggaris. Terus apalagi lampu misalnya seperti itu, maka kita oke lah kita masukkan ke dalam 2 ini 5 1 16, kita masukkan ke dalam mesin. Kita masukkan ke dalam mesin peralatan komputer. Kita kasih aja keterangan 2 unit. Nah, seperti ini. Yang keluar apa? Yang keluar adalah kas. Berapa ini? 7 juta. Ini 7. Nah, kita conteng. Terus yang tanggal 7 1/16 ini adalah memberi perlengkapan berupa ruang usaha berupa meja, kursi seharga 1 juta. Nah, ingat perlengkapan ini memiliki kecenderungan penyusutannya itu cepat, atau misalnya biasanya bisa disusut kurang dari 1 tahun, bisa dibiayakan secara langsung dan lain sebagainya. Tapi ini diakui sebagai perlengkapan teman-teman. Maka kita tulis saja sebagai perlengkapan, sama-sama mengeluarkan kas, meja, kursi berapa ini? 1 juta. Nah, terus yang berikutnya apa ini teman-teman? Yang berikutnya ada tanggal 10 1/16 membeli persediaan perlengkapan. Ini namanya persediaan. Persediaan itu kan biasanya berkait dengan bahan baku ya. Dengan bahan baku, maka kita tulis saja di sini adalah persediaan bahan baku. Kita tulis saja BB, bahan baku, sablon 5 juta. Ini kas. Ingat teman-teman, bahwa di dalam sebuah perusahaan itu ada yang namanya pencatatan khusus. Ini kalau seperti ini persediaan, itu biasanya akan berkurang berdasarkan barang yang telah dikeluarkan dan itu menjadi barang stok. Nanti dia akan mengalir dari persediaan menjadi persediaan barang dalam proses, nanti menjadi persediaan stok, terus nanti barang terjual dan menjadi keuntungan.
Nah, itu biasanya pencatatannya sendiri-sendiri. Pencatatannya ada yang pencatatan laporan keuangan. Laporan keuangan di mana dia akan mencatat neraca, laba rugi, perubahan modal, terus arus kas, catatan atas laporan CALK, catatan atas laporan keuangan, itu juga nanti masuk dalam laporan keuangan. Tapi untuk yang di bawahnya yang membahas tentang persediaan dan lain-lain, nanti ada biaya gaji dan lain-lain, itu biasanya masuknya ke dalam akuntansi biaya. Dia yang diubek itu atau yang dibahas itu tentang biaya yang keluar berapa, terus biaya yang sudah terjadi berapa, biaya yang sedang diproses berapa, itu biasanya nanti masuknya ke dalam divisi akuntansi biaya. Terus nanti setelah itu semua tersaji menjadi laporan keuangan, itu akan masuk ke dalam laporan yang akan digunakan seorang manajer. Nah, itu biasanya masuk dalam laporan manajerial. Biasanya ini akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen nanti yang dibahas itu bukan tentang biaya atau masuknya ke dalam hal-hal yang bersifat teknis seperti ini, bukan. Dia masuknya ketika kita mengeluarkan uang, misalnya uang 10 juta, untung yang kita dapat itu berapa? Misalnya untung yang kita dapat adalah 10 juta tadi ya. 12 juta Pak. Berarti kita untung berapa? Kita untung 20%. Artinya apa? Berarti kita dengan keuntungan tersebut bisa nggak perputaran uang itu bisa ditekan? Atau bisa nggak kita menghemat kos produksi? Bisa nggak kita menambah daya jual? Bisa nggak kita melakukan ini? Karena di tahun depan akan ada kenaikan UMR, maka bisa nggak itu ditekan? Nah, ini ada masuk ke dalam ranah manajemen nantinya. Nah, disitulah nanti kita akan coba membahas satu persatu. Karena ini kita masih di dalam basic dasar, yang kita bahas adalah akuntansi keuangan. Karena akuntansi keuangan adalah akuntansi standar yang biasa digunakan. Karena akuntansi keuangan nanti bisa ke ranah manajemen atau bisa ke ranah biaya. Itu kalau di dalam perusahaan. Nanti kalau udah berhubungan keluar perusahaan, ada yang namanya akuntansi auditing, ada yang namanya akuntansi perpajakan, dan lain sebagainya. Itu adalah nanti membentuk suatu proses profesi-profesi tersendiri yang membuat orang-orang itu akan terlibat dalam perhitungan akuntansi. Oke, kembali lagi ke sini. Ini tanggal 12 16 itu ada pembelian kain sablon. Kain sablon ini berarti persediaan kain sablon. Nah, ini kas sama-sama keluar berapa? 1 juta. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita masuk lagi, kelihatan enggak di sini? Maaf ya, saya sambil melihat ini. Terus di sini tanggal 16 mengeluarkan untuk biaya promosi sebesar 300.000. Kok ada biaya promosi juga? Kita belum melakukan usaha, belum melakukan proses produksi, kok ada biaya promosi. Nah, mungkin dia mau memasang iklan dan lain sebagainya kan, seperti itu. Oke, kita catat saja. Nah, 16 kita ada biaya promosi kas 300.000. Terus nanti di tanggal 16 ada 19 mendapat pesanan. Alhamdulillah, setelah melakukan promosi ini mendapat pesanan. Ya, oke lah, mendapat pesanan. Kita juga masukkan ke dalam jurnal yang sama, mendapat pesanan sebesar 3 juta dengan uang muka. Sayangnya itu ada uang muka, teman-teman. Uang muka 1 juta rupiah dan sisanya dibayar waktu pesanan selesai. Berarti apa? Ini ada
dua pendapatan. Yang pertama pendapatan kas. Pendapatan kas sebesar berapa? Ini uang muka. Dalam kolom uang muka ini sebesar 1 juta rupiah. Terus yang kedua, debitnya apa? Debitnya adalah piutang. Nah, ini kita misalnya membuat nota ya. Kita kasih aja tanda misalnya nota 001, nota 001. Berarti ini 2 juta. Pendapatan 3 juta. Seperti ini teman-teman. Ini nanti menjadinya adalah piutang atau biaya atau pendapatan yang belum masuk ke kas, maksudnya seperti itu. Terus ini tanggal 22 16 ini diterima penghasilan jasa desain grafis. Nah, ini berarti kalau diterima itu berarti kita mendapatkan kas kan? Kas. Terus ini jasa desain grafis. Supaya ini jelas, kalian bisa menaruh di depannya itu pendapatan atau penghasilan biar jelas. Nah, nanti kita bagi misalnya pendapatan produk, pendapatan jasa, dan pendapatan lain-lain, misalnya seperti itu. Contoh pendapatan lain apa Mas? Misalnya kalian kan mengantar produk itu. Nah, kalian memperoleh biaya untuk pengantaran itu misalnya 100.000, padahal bensinnya itu cuma 50.000, yang 50.000 sebagai biaya pengantaran atau untuk si kurirnya. Nah, itu juga bisa mendapat sebagai biaya lain-lain. Nah, di sini berapa 500.000? 500.000. Terus di sini ada 25 16. Membeli perlengkapan ruang usaha yaitu etalase seharga 1 juta dibayar tunai dan sisanya kredit. Nah, ini juga sebagai sesuatu yang kadang membingungkan juga kalau kita masih belajar di tahap awal teman-teman. Nah, berarti kalau kita membeli perlengkapan usaha itu berarti kasnya masuk atau keluar? Berarti kasnya kan keluar. Yang kita dapatkan apa? Perlengkapan usaha etalase misalnya. Misalnya perlengkapan usaha dalam kurung etalase. Oke, yang kita keluarkan apa? Kas. Kas berapa? Kasnya ini 500.000. Temennya kas apa teman-teman? Selain kas itu ada temannya. Itu apa? Berarti kalau ada kas itu ada yang namanya namanya hutang. Ini adalah hutang usaha. Nah, ini berarti sisanya kalau ini 1 juta berarti sisanya 500.000. Ingat teman-teman, walaupun kita pecah-pecah seperti ini jumlahnya harus sama. Ini misalnya 500 tambah 500 1 juta. Di sini ada 3 juta berarti 2 juta tambah 1 juta. Seperti itu. Ini sudah jadi jurnal umum sebenarnya. Kita sudah bisa membuatnya atau memasukkannya ke dalam jurnal. Bukan jurnal. Kita memasukkannya ke dalam yang namanya buku besar. Bagaimana buku besarnya kita akan buat di video selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus channel ini dan kita akan belajar akuntansi bersama-sama. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.